Oke, jadi kita akan masuk ke materi berkaitan dengan elektrolisis dan hukum Faraday ya. Jadi materi elektrolisis dan hukum Faraday ini memang menjadi satu kesatuan di pelajaran kelas 12 semester 1, yaitu sel elektrokimia. Salah satu jenis selnya selain sel Volta adalah sel elektrolisis ya. Jadi konsep elektrolisis ini yaitu mengubah energi listrik. Jadi listrik itu diubah menjadi reaksi kimia. Nah, di sini ada bagian-bagiannya, yaitu ada katode. Katode itu adalah kutub negatif. Kemudian anode itu, kutub negatif. Kemudian anode itu kutub positif. Oke, kemudian kalau katode itu tempat terjadi reduksi. Kemudian kalau anode itu tempat oksidasi. Nah, jadi siapa yang direduksi? Kalian bisa lihat di sini. Yang direduksi adalah ion positif atau kation. Sedangkan di kutub positif atau anode yang dioksidasi adalah ion negatif. Jadi sebelum kalian masuk ke sel elektrolisis ini, itu kalian harus bisa mengionisasikan larutan elektrolit terlebih dahulu. Jadi kalian tentuin dulu yang mana ion positif dan yang mana ion negatif yang akan bereaksi di masing-masing katode. Jadi ini konsep sederhana dari elektrolisis. Jadi elektrolisis itu adalah sel elektrokimia yang mengubah energi listrik menjadi reaksi kimia. Kemudian ada bagian-bagiannya, ada katode dan anode, jelas ada larutannya nanti. Katode itu kutub negatif, sedangkan anode kutub positif. Katode itu tempat reduksi, sedangkan anode itu tempat oksidasi. Oke, kita akan masuk ke syarat-syarat bagaimana caranya mereaksikan ion positif maupun ion negatif di masing-masing elektrode. Itu ada syaratnya ya. Oke, jadi ini syarat-syarat elektrolisis. Jadi kalian perhatikan ada katode, kemudian ada anode. Ini jelas kalian harus pahami dan hafalkan. Jadi sekali lagi, pahami dan hafalkan. Nah, yang pertama, di katode, itu yang sudah pasti bereaksi adalah senyawa asam. Ion positifnya yaitu H+. Kalian tinggal tulis reaksinya seperti ini nanti. Oke. Ion positifnya adalah H+, kalau senyawa asam. Jadi H+ itu akan bereaksi di katode. Ingat, ion positif, kutub negatif itu tempatnya ion positif mengalami reaksi reduksi. Reduksi itu adalah mengikat elektron. Larutan dari ion 1A, 2A, 3A. Nah, untuk 1A, jadi kita taruh di sini aja. Untuk golongan 1A itu yang sering keluar adalah Li, Na, K, Halina K, Rb, Cs. Untuk golongan 2A yang sering keluar adalah Bi, Mg, Bmg, Ca, Sr, Ba. Kemudian golongan 3A nanti yang sering keluar adalah Al biasanya. Nah, selain ini ada nggak? Ada ya. Yang nggak disebutin itu ada Mn, Al, N ya. Jadi ini yang paling sering. Jadi ion-ion ini, jadi ini ion positif 1 semuanya. Sedangkan ini ion positif 2. Kalau ini positif 3. Kalau ini bisa 2+, bisa 3+, karena golongan transisi ya. Itu tidak akan mengalami reaksi dia di katode. Jadi yang mengalami reaksi adalah airnya. Seperti ini reaksinya.
Jadi H2O yang mengalami reaksi di katode ketika ionnya ini muncul dalam bentuk larutan. Tapi ketika dalam bentuk lelehan, ion ini bisa direaksikan. Nah, bedain. Kalau larutan itu kan ada kandungan airnya dia, sedangkan kalau lelehan tidak mengandung kandungan air. Jadi semua ion positif ini akan bereaksi di sini. Oke. Kemudian selain ion ini tapi ion positif gimana reaksinya? Nah, dia masuk di sini ya. Ini kita koreksi. Tidak hanya lelehan, tapi juga larutan. Larutan atau lelehan dari ion selain ini itu pasti akan bereaksi di katode. Jadi kalau masih larutan ionnya ini, dia akan mengalami reaksi seperti ini. Tapi kalau larutan atau lelehan selain dari ion ini, dia akan mengalami reaksi seperti ini. Ini apakah selalu Cu? Enggak ya. Zn misalnya. Zn3+, tambah 3 elektron. Nah, jadi plusnya ini elektronnya juga segitu. Jadi Zn. Ingat, ion selain ini, baik larutan ataupun lelehannya, dia akan mengalami reaksi. Ini udah ada ya, selain golongan 1A, 2A, 3A. Lelehan, apapun ion positifnya, dia pasti bereaksi. Kalau larutan masih pilih-pilih ya, bisa masuk ke sini, bisa masuk ke sini. Oke, sekarang ke anode. Jadi ingat ya, katode itu ion positif mengalami reduksi. Sorry. Ion positif mengalami reduksi. Sedangkan anode ion negatif itu mengalami oksidasi. Nah, di sini udah ada kata dioksidasi. Dioksidasi artinya melepaskan elektron ya. Nih, kalau reduksi itu mengikat elektronnya. Jadi elektronnya ada di kiri, kalau oksidasi itu elektronnya ada di kanan dia. Elektrode tidak inert. Artinya tidak inert ini ikut bereaksi ya. Nah, jadi elektrode yang ikut bereaksi itu pasti di sini posisinya. Apa itu contohnya? Ya jelas selain PT, C, dan AU. Nah, ini elektrode inert itu elektrodenya pasti tidak ikut bereaksi. Oke. Kita bahas satu persatu. Apapun elektrode yang tidak inert itu akan mengalami reaksi reduksi. Salah satu contoh elektrode yang tidak inert itu adalah Cu. Ada nggak contoh yang lain? Ada Fe, Zn. Itu dia akan mengalami reaksi reduksi. Misalnya Fe itu bisa aja kayak gini nanti. Fe3 plus 3 elektron. Kalau Zn misalnya, Zn2 plus 2 elektron. Nah, itu. Jadi apapun elektrode yang tidak inert itu akan bereaksi di anode. Jadi di katode, kalau di katode elektrode nggak akan pernah bereaksi dia. Dia hanya bereaksi di anode. Oke, baru kita masuk ke ion negatifnya. Ingat, anode itu adalah tempat ion negatif ya. Di sini belum kita membahas ion. Di sini kita membahas elektrode yang tidak inert. Artinya elektrode yang ikut bereaksi. Oke. Nah, contohnya di sini apa? Larutan mengandung ion halida. Halida itu contohnya adalah F-, Cl-, Br-, I-. Bagaimana reaksinya? Nah, seperti ini. Jadi X-nya kalian ganti dengan F, Cl, Br, ataupun I. Misalnya, 2X- berarti 2Cl-. Itu dia, tanda panah. Cl2 plus 2 elektron. Jadi seperti itu ya. Basa, kalau tadi asam itu larinya ke katode. Kalau basa, OH ya ciri khasnya, dia
pasti bereaksi di anode. Reaksinya seperti ini. Kalian tinggal tulis saja seperti ini nanti. Kemudian ion negatif. Nah, contohnya ini. SO4, NO3, dan sejenisnya. Contoh yang lain lah CO32-, PO43-. Dia tidak akan bereaksi. Yang bereaksi adalah H2O, sama kayak tadi di sini. Ion 1A, 2A, 3A dalam konsep larutan, dia tidak akan bereaksi ion-ion ini. Yang bereaksi adalah airnya. Jadi sekali lagi, ini adalah syarat-syarat dari elektrolisis. Kalian harus pahami dan hafalkan konsepnya sebelum kalian masuk ke konsep latihan soal ya. Oke. Nah, di sini ada kosong ya. Kita akan bahas tentang hukum Faraday. Jadi hukum Faraday ini sangat berkaitan dengan elektrolisis ya. Di sini banyak soal yang akan dikembangkan. Nah, hukum Faraday ini itu tergantung model soal ya. Ada hukum Faraday 1, kemudian ada hukum Faraday 2. Nah, kalau hukum Faraday 1, itu ciri khasnya adalah satu jenis larutan. Kalau hukum Faraday yang kedua, itu dua jenis larutan biasanya dibahas. Nah, bagaimana rumus-rumusnya? Oke, kita tulis dulu. W sama dengan AR. Nah, masalah lambang ini W bisa massa, bisa dengan gurunya ya. Biasanya untuk di LKS itu dipakai W biasanya. AR per N kali I kali T per 96.500. Jadi ini tetapan ya. Bisa juga W sama dengan R per N kali Q per 96.500. Nah, kita akan bahas, ini juga akan masuk ke model soal pengembangan, itu akan selalu berkaitan dengan mol elektron. Itu rumusnya bisa W per AR per N, bisa I kali T per 96.500, bisa juga I per 96.500. Untuk dua jenis larutan cuma ada satu rumus dia. W1 per AR1 per N1 sama dengan W2 per AR2 per N2. Oke ya. Jadi ini kumpulan rumus dari hukum Faraday pertama maupun hukum Faraday kedua. Jadi untuk bunyinya kalian bisa lihat di LKS-nya seperti apa ya. Di sini konsep sederhananya banget untuk membedakan kapan dia masuk hukum Faraday 1, kapan Faraday 2, lihat aja larutannya. Kalau satu jenis larutan itu kecenderungan hukum Faraday yang pertama. Kalau udah dua jenis larutan yang dihubungkan secara seri, itu jelas masuk ke hukum Faraday yang kedua ya. Oke, jadi keterangannya seperti apa? W ini adalah massa. Massa zat yang mengendap, itu biasanya ya. Satuannya adalah gram. Kemudian N, ini tergantung ion positifnya, jumlah elektron ya. Kalau I, ini kuat arus. Kuat arus ya, jelas satuannya adalah ampere nanti. Kalau T itu waktu, satuannya harus sekon. Kemudian Q ini muatan. Satuannya coulomb. Nah, AR ya massa atom relatif biasanya itu disiapkan di soal. Oke, jadi kita udah bahas. Ini jadi satu kesatuan ya dengan yang tadi. Ada konsep elektrolisis, bagan elektrolisis seperti ini nanti. Kemudian bagaimana syarat-syarat reaksi elektrolisisnya. Kemudian konsep dari hukum Faraday. Ya, jadi
Gimana rumusnya untuk hukum Faraday 1 dan hukum Faraday yang kedua. Nah, setelah ini kita akan bahas bagaimana latihan-latihan soal. Oke, jadi kita masuk ke latihan soalnya ya. Jadi di sini kita akan bahas terkait dari teori-teori yang udah kita pelajari tadi ya. Oke, soal yang pertama, pada elektrolisis cairan atau lelehan NaCl pada katode dan anode berturut-turut akan dibebaskan atau dihasilkan. Nah, gimana teknik menjawab soal seperti ini? Jadi, kita lihat dulu, dia larutan apa lelehan? Ini cairan ya. Cairan itu sama dengan lelehan ya. Oke, step pertama, kita akan ionisasikan terlebih dahulu. NaCl. Jadi, di sini Kak nggak akan membahas bagaimana lambang yang di bawahnya ya. Lambang yang di bawahnya itu kalian bisa lihat di syarat-syaratnya. Tapi di sini konsep apa yang sudah kita pelajari sebelumnya itu kita akan terapkan di sini. NaCl itu Na plus Cl min. Oke, ya. Jadi katode, anode. Nah, apa yang terjadi di katode? Katode itu adalah ion positif, anode itu adalah ion negatif. Oke, kita flashback lagi ya. Na, lelehan. Nah, kalau udah lelehan, itu udah pasti di sini dia. Jadi apapun ion positifnya, lelehan itu akan selalu bereaksi ion positif itu. Karena dia tidak mengandung air. Itu ya. Jadi langsung aja Na-nya yang akan bereaksi. Jadinya Na plus. Nah, plusnya cuma satu, elektronnya ikut satu dia. Menjadi Na. Berarti di katode akan ada Na. Jawabannya antara C, D, atau E. Kemudian Cl-. Ingat, ion negatif itu ada di anode. Kita lihat anode Cl. Nah, Cl kena di sini dia. Ion halida FCl-Bri. Dia akan selalu bereaksi ion-ion halida ini. Oke. Berarti masuknya yang ini ya, Cl-. 2X berarti 2Cl-. Tanda panah. Nah, elektronnya di kanan ya. Cl2 plus 2 elektron. Nah, jelas ya, yang dibebaskan adalah Na dan Cl2. Ya, oke, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut. Pada elektrolisis larutan, nah ini larutan asam sulfat, yaitu H2SO4. Itu ya. Jadi kita reaksiin aja dulu, diionisasikan 2H plus SO4 2-. Katode, anode. Ingat katode ion positif, katode, anode ion negatif. Tapi di sini titik beratnya adalah pertanyaannya adalah katode. Iya. Katode ion positif, kita lihat balik lagi biar kalian makin hafal. Katode ion positifnya adalah H+, ya kalian buat yang ini. Kemudian anode ion negatifnya adalah SO4. Jadi kalian buat yang ini, selesai ya. Jadi harus hafal syarat-syaratnya. Jadi katode yang bereaksi adalah H+-nya. 2H+ plus 2 elektron menghasilkan H2. Tapi pertanyaannya katode ya, berarti kita lihat reaksi yang kayak gini. Ada nggak? Ada. Jawabannya adalah yang C. Nah, bagaimana kalau yang di anode? Jadi kita bahas juga anode. Anodenya SO4. SO4 tadi kita lihat airnya yang bereaksi ya. Berarti 2H2O, tanda panah, 4H plus O2 plus 4 elektron. Jadi ada nggak kayak gini? Oh, ada. Tapi ini anode ya. Ini untuk anode yang option B. Sedangkan katodenya yang C. Jadi kita fokus ke pertanyaan apa sih yang ditanyakan di soal itu ya. Oke, next soal berikutnya. Jika ke dalam lelehan, nah lelehan lagi.
Tadi udah cairan, lelehan. Natrium sulfat ini juga penting banget. Jadi kalian harus tahu bagaimana caranya merumuskan dari nama kimia yang diisi ya, diisi di soal. Natrium sulfat itu, jadi kalian bisa lihat di video sebelumnya, itu ada tata nama anorganik ya, tata nama senyawa anorganik, itu ada penjelasan terkait ini. Di video sebelumnya ada ya, nanti akan diisi di deskripsi linknya, di deskripsi link dari video ini tentang tata nama. Na2SO4 ya, melalui dengan elektrode tembaga. Jadi elektrode ini ada elektrode, ingat tembaga itu Cu. Jadi ini dia masuk ke tidak inert. Jadi akan selalu bereaksi nih elektrodenya nih. Oke, reaksi yang terjadi di katode ion positif. Jadi kita ionisasiin aja dulu. 2Na plus SO4 2-. Ya, 2- ya. Jadi ion positifnya adalah Na. Jadi katodenya adalah Na. Karena ini lelehan. Kalau larutan ini kena. Karena ini lelehan, apapun ion positifnya dia akan bereaksi, ya. Berarti ion positifnya adalah Na, ya tulis Na-nya. Na plus elektron menjadi Na. Ada jawabannya yang di. Oke, terus anodenya gimana? Nggak ditanyain ya, tapi kita bahas. Anodenya SO4, ion negatif, kan sudah ada elektrode yang tidak inert, artinya elektrode yang ikut bereaksi. Jadi Cu-nya yang bereaksi. Ini ada option E ya. Cu tanda panah, Cu2 plus 2 elektron. Nah, jadi ini yang di anode. Jadi sekali lagi konsep dari dari yang tadi itu soal konsep-konsep sebelumnya itu kalian harus pahami dan hafalkan. Hal yang paling utama adalah memahami kapan menggunakan katode, ingat ion positif, anode ion negatif. Kemudian syarat masing-masing di katode itu ada syaratnya. Itu yang harus kalian ingat, pahami dan hafalkan ya. Oke, next. Jika ke dalam larutan ini natrium sulfat dengan elektrode tembaga, anode. Ini kita udah bahas ya. Anodenya Cu ya. Jadi nggak terlalu banyak lagi yang kita pelajari di sini karena udah sama soalnya dengan yang tadi, cuma ini pertanyaannya adalah bagian anodenya, yaitu yang oke. Next, pernyataan yang tepat pada elektrolisis seng 2 nitrat dengan elektrode PT. PT ini adalah inert. Inert itu tidak ikut bereaksi. Oke, jadi kita akan bahas detail. Tidak terjadi reaksi, ya udah nih, nggak mungkin jawabannya ya. Jadi ini, di katode terbentuk logam PT, ya udah nggak mungkin karena PT itu nggak ikut bereaksi ya. Kita akan bahas mulai dari awal dulu. Seng 2 nitrat, berarti Zn NO3 2. Zn2 plus 2 NO3 min. Jadi ion positif katodenya Zn, ion negatif NO3. Apakah ion negatif NO3 bereaksi? Nah, kita lihat nanti di syaratnya. Katode ion positifnya adalah Zn. Nah, Zn itu ya di sini ya. Zn itu di sini dia. Karena dia nggak masuk ini. Jadi apapun itu, larutan maupun lelehan, selain ion ini, itu bisa bereaksi dia. Jadi Zn-nya bisa bereaksi di sini. Ya. Tapi Zn2 plus 2 elektron menjadi Zn. Kemudian untuk anodenya
Nah, NO3 tadi syaratnya kalian bisa lihat ya, biar kita nggak bolak-balik. Oke, kita bolak-balik aja lagi sekali. NO3 itu tidak bereaksi. Yang bereaksi adalah airnya. Iya. Oke, berarti kita tulis 2H2O tanda panah 4H plus O2 plus 4 elektron. Oke, kita lihat di katode terjadi reaksi salah ya. Di anode terjadi reaksi salah. Di anode terbentuk gas oksigen, ini dia. Oke, jadi ada terbentuk, dihasilkan, dibebaskan. Itu letaknya di kanan tanda panah. Baik itu katode maupun anode nanti ya. Di sini jelas anode terbentuk gas oksigen. Oke, di jawabannya adalah yang D. Next soal berikutnya. Perhatikan sel elektrolisis ini. Nah, kita lihat larutannya apa. Nih. BaOH2. Apa yang terjadi di katode? Oke, kita pecah dulu. Ba2 plus 2 OH min. Ya. Jadi katodenya adalah ion positif. Ion positifnya adalah Ba. Apakah dia bereaksi? Nah, jadi kalian bisa lihat di sebelumnya ya, Ba itu tidak mengalami reaksi dia. Jadi yang mengalami reaksi adalah airnya. Jadi 2H2O tambah 2 elektron menjadi H2 plus 2 OH min. Nah, di jawabannya udah pasti ya, yang option B. Kemudian kalau di anode, ingat anode ada OH. OH itu selalu bereaksi dia. Nah, ini jawabannya ya. Yang di anode. Ya. Kemudian kok kita nggak lihat elektrodenya? Elektrodenya C di sini. C ini elektrode yang inert. Oke ya. Jadi sekali lagi wajib kalian ingat, pahami, dan hafalkan syarat-syarat dari elektrolisis tadi itu. Oke, next. Sel elektrolisis yang menghasilkan oksigen. Jadi kita bahas nih, oksigen kalau lihat di syarat-syarat elektrolisis itu hanya terbentuk di bagian anode. Kita buktiin. Bener nggak? Oksigen itu hanya di anode. Di sini ada gas hidrogen, di sini nggak ada oksigen. Nih, oksigen, ini oksigen. Berarti oksigen itu dihasilkan dari OH sama H2O, di mana ion negatifnya adalah ini, yang tidak bereaksi ini. Ya. Jadi kita cocokkan. Larutannya apa? MgSO4, mungkin saja ada SO4 di sini. AgNO3, nah ini mungkin aja ya, tadi ada NO3 juga. Cl. Nah kalau Cl kan dia masuk di anode, cuma nggak menghasilkan oksigen ya. Nah, tuh. Cl tuh di sini, nggak ada oksigen dia. Jadi jelas ya. Jawabannya adalah yang, kelewatan. 1 dan 2. Jadi option A merupakan jawabannya ya. Jadi gitu caranya. Jadi ini udah model soalnya, udah model-model hot sih, menganalisis gambar di mana dihasilkan oksigen. Jadi oksigen itu di anode. Siapa yang menghasilkan oksigen ini biasanya terbentuk dari OH- ataupun H2O ya. Oke. Kita cut dulu sejenak. Kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, jadi kita akan lanjut bahas materi berkaitan dengan hukum Faraday ya. Jadi di sini ada soal, pada elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektrode PT digunakan arus 2 ampere dalam waktu 1930 detik dengan ARCU adalah 63,5.
maka tentukan massa logam yang mengendap di katode. Step pertama, kalian lihat dulu. Di soal itu ada berapa jenis larutan sih? Nah, di sini ada 2 jenis larutan ya. Satu jenis larutan ya, yaitu CuSO4. Jadi itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua, kalian harus mengionisasikan si larutan ini, CuSO4. CuSO4 tanda panah Cu2 plus SO4 2-. Nah, ini yang menjadi acuan kalian. Karena di katode itu, di katode itu yang bereaksi adalah ion positif. Kita masuk ke rumus. Karena ini hukum Faraday yang pertama, berarti rumusnya adalah W sama dengan AR per N kali I kali T per 96.500. Ya. Per 96.500. Kita masukkan angkanya. AR-nya adalah 63,5. Per N-nya ini sesuai dengan pangkat positifnya. Pangkat positifnya adalah 2, dikali I-nya, I itu kuat arusnya 2 ampere, 2 dikali 1930 per 96.500. Jadi sama dengan, kalian kalikan aja dah dulu, 63,5 bagi 2 itu hasilnya adalah 31,75 dikali 3860 dibagi 96.500. Sama dengan 31,75 dikali, ini hasilnya adalah 0,04. Nah, setelah dikaliin, nanti kalian akan ketemu hasilnya adalah 1,27 gram. Jadi gitu tekniknya ya, untuk mencari hukum Faraday. Jadi ingat hukum Faraday itu ada 2, hukum Faraday pertama dan hukum Faraday kedua. Teknik cepatnya untuk membedakan 2 jenis hukum itu adalah berapa jenis larutan sih yang dielektrolisis nanti. Kalau dia 1 jenis larutan yang dielektrolisis, itu masuknya di hukum Faraday yang pertama. Jadi step-stepnya seperti ini dia. Oke. Next soal berikutnya. Massa perak yang mengendap di katode, jika jumlah listrik yang mengalir melalui larutan AgNO3 0,25 Faraday adalah oke. Ini kurang lengkap ya soalnya. Maksudnya tidak ada AR-nya di sini. Kalau nggak salah AR Ag itu 108 ya. Jadi kita coba aja dulu. Kita coba aja dulu. Ini kembali lagi 1 jenis larutan ya. Oke ya. Jadi ini kembali 1 jenis larutan. Jadi hukum Faraday yang pertama ya. Jadi larutannya adalah AgNO3. Berarti W sama dengan AR per N kali V atau Faraday. Ingat 1 Faraday itu sama dengan 1 mol elektron. Jadi kalian harus lihat sebelumnya itu kayaknya sempat menampilkan berkaitan rumus mol elektron ya. Oke. Jadi gimana teknik menghitungnya? Ingat mol elektron itu rumusnya ada macam-macam nih. Rumus mol elektron itu macam-macam rumusnya. Bentar ya. Jadi ada rumusnya W per AR per N atau I kali T per 96.500. Nah, di sini di soal ini nggak ada I, T, ataupun W ya. Malahan W-nya yang dicari. Jadi kita menggunakan konsep F. Jadi 1 Faraday itu sama dengan 1 mol elektron. Oke, kita langsung aja. AR Ag itu kalau nggak salah 108. Oke, untuk N-nya kita lupa menjelaskan, AgNO3 itu diionisasikan terlebih dahulu.
menjadi Ag plus NO3 min. Nah, jadi N-nya 1 dia. Kali 0,25. Oke ya. Jadi tinggal kaliin aja. Itu hasilnya adalah 108 dikali 0,25, 27. Ada hasil 27. Nah, ini dia. C ya. Kalau tadi itu hasilnya adalah yang A. Iya. Next, soal berikutnya. Nah, pada elektrolisis larutan natrium sulfat encer, di anode terjadi oksidasi air. Bila digunakan arus listrik sebesar 0,25 Faraday, volume gas, nah ini udah masuk. Tetap ya, ini tapi soalnya adalah soal, apa namanya, yang dikembangkan ya. Natrium sulfat itu Na2SO4. Yang ditanya adalah volume STP di anode. Jadi gimana tekniknya? Ini ada Faraday. Ingat, 1 Faraday sama dengan 1 mol elektron. Karena di sana 0,25 Faraday, itu berarti 0,25 mol elektron. Fokus kita hanyalah di anode. Anode itu tempatnya ion negatif. Oke, jadi gitu tekniknya ya. Step pertama kita ionisasi ini dulu. Na2SO4 itu ionisasinya 2Na plus SO4 2 min. Jadi ion negatifnya adalah SO4. Ingat kembali lagi konsep dari elektrolisis. Jadi kalian bisa back lagi gininya, videonya. Itu SO4 tidak mengalami reaksi. Yang mengalami reaksi adalah airnya. Jadi 2H2O. Ini di anode ya. Jadi kita fokus di anode. Katode nggak usah. Itu 4H plus O2 plus 4 elektron. Nah, jadi fokusnya ini O2. Sedangkan mol elektronnya adalah 0,25. Oke ya. Kita cari mol O2-nya dulu. Pakai konsep perbandingan. Koefisien yang dicari 1 per koefisien yang diketahui adalah 4 dikali 0,25. Terus seperempat kali seperempat ya. Hasilnya adalah 1 per 16 mol. Nah, karena yang ditanya adalah volume STP, kembali ke konsep mol ini, mol dikali 22,4. Molnya adalah 1/16 dikali 22,4. Itu hasilnya, kita pakai kalkulator dulu ya. 1/16 dikali 22,4. Itu hasilnya adalah 1,4 liter ya. Tahap-tahapannya. Jadi lihat di katode apa di anode. Ini tetap hukum Faraday yang pertama karena satu jenis larutan, cuma dikembangkan. Dikaitkan dengan mol elektron, dikaitkan dengan volume STP, dikaitkan dengan persamaan elektrolisis ya. Oke. Next soal berikutnya. Nah, ini ya. Kita lihat di sini ada 2 jenis larutan, berarti hukum Faraday yang kedua. Jadi Pak, 2 buah sel elektrolisis, nah ini ciri khasnya, disusun secara seri, berisi larutan ini dan ini. Oke ya, jadi jelas ini 2 jenis larutan. Tapi ada tapinya di sini. Di sini nggak disiapkan lah. Oh ya, larutannya udah ada.
AR juga udah komplit. Dua jenis larutan. Berarti ini adalah hukum Faraday yang kedua. Oke. Jadi karena hukum Faraday yang kedua, itu konsep rumusnya adalah W1 per AR1 per N1 sama dengan W2 per AR2 per N2. Iya, jadi itu rumusnya. Nah, kemudian kita masukkan angka-angkanya. W1, terserah kalian mau menganggap yang satu yang mana. Di sini yang pertama kali disebutkan adalah AgNO3. Oke, masa Ag-nya udah diketahui, 10,8 per AR-nya 108 per 1. Nah, satunya dapat dari mana? Itu pangkat positifnya ya, jadi kita ionisasikan Ag+, nah ini satunya di sini, plus NO3-. W2-nya yang ditanyakan ini. W2 per AR2-nya 65, per N2-nya adalah 2 ya. Jadi ZnSO4, Zn2 plus SO4 2-. Jadi N-nya adalah 2. Ini kita langsung bagi aja. 10,8 bagi 108 itu hasilnya adalah 0,1 sama dengan W2 per 65 bagi 2 itu 32,5. Iya, jadi W2-nya otomatis 32,5 kali 0,1. Hasilnya adalah 3,25 gram. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Oke, jadi itu cara membedakan hukum Faraday yang pertama dengan hukum Faraday yang kedua ya. Next, soal berikutnya. Pada elektrolisis larutan kalsium klorida, nah kembali lagi nih, volume STP ya, jadi volume STP yang ditanyakan. Volume STP yang ditanyakan. Kalau volume STP, kita lihat, di anode. Kalsium klorida, CaCl2. Tanda panah, Ca2 plus 2Cl-. Oke, jadi step berikutnya itu kita buat persamaan di anode. Ini Cl ya, jadi Cl bereaksi di anode. Jadi kalian kembali lihat syarat-syarat elektrolisis. Anode itu persamaannya 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Nah, kita cari dulu mol elektronnya. Mol elektron itu sama dengan, nah ini ada I, ada T ya, berarti rumusnya I kali T per 96.500. 2 kali 1930 bagi 96.500. Ini 3860 per 96.500 itu hasilnya kalau nggak salah tadi 0,04 ya. Kita cari molnya ini, sama kayak tadi mencari mol O2, di sini mol Cl2-nya yang kita cari. Mol Cl2 sama dengan koefisien yang dicari 1 per koefisien yang diketahuinya 2, mol elektron ya, kali 0,04. Itu hasilnya adalah 0,02 mol. Baru masuk ke volume STP. Mol dikali 22,4, 0,02 kali 22,4. Oke, itu hasilnya udah jelas ya, 4,48. Jadi konsepnya mirip dengan yang soal sebelumnya ya. Jadi soal sebelumnya, oke, yang ini ya. Di konsepnya sama, cuma di sini diketahui dalam bentuk Faraday. Sedangkan kalau di sini diketahui I dan T-nya ya. Oke, next soal berikutnya.
Pada proses elektrolisis tembaga 2 nitrat dengan elektrode PT di anode terbentuk 2,46 liter gas oksigen. Massa logam, oke, ini soalnya high nih ya, soal hot ini. Jadi mengaitkan beberapa konsep nih. Oke, massa tembaga 2 nitrat. Berarti kita harus mengelektrolisis baik di anode dan katode ya. Oke, tembaga 2 nitrat itu Cu NO3 2. Cu2 plus 2 NO3 min. Jadi di katodenya itu ion positifnya Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu. Di anodenya NO3 itu H2O-nya yang bereaksi ya. Jadi 2H2O tanda panah 4H plus O2 plus 4 elektron. Oke, di sini bukan STP ya, karena suhunya 27 derajat Celcius, tekanannya 1 atm. Berarti ini gas ideal yang punya. Berarti kita cari molnya dulu, mol oksigennya lewat ini. PP sama dengan nRT. Berarti kalau nyari N, itu merumusnya P kali V per RT. Nah, kita masukkan aja dulu. Tekanannya 1 atm, volumenya dalam satuan liter 2,46, R itu tetapan gas ideal 0,082, suhunya ubah ke Kelvin, itu hasilnya 300. Oke, berarti 2,46 dibagi, kita hitung dulu. (0,082 dikali 300). 24,6. Oh ya, mirip angkanya ya. Ini hasilnya adalah 0,1 mol. Berarti mol oksigennya adalah 0,1. Nah, yang berperan yang mana sekarang? Elektronnya. Karena di sini ada elektron dia. Berarti kita cari mol elektronnya. Koefisien yang dicari per koefisien yang diketahui 1 kali molnya 0,1. Ini hasilnya adalah 0,4 mol. Oke. Setelah itu, mol elektronnya udah ada. Kan ada rumus mol elektron kayak gini dia. Mol elektron sama dengan W per AR per N. Nah, mol elektronnya kan 0,4 kita masukkan. W-nya yang ditanyakan, AR-nya 63,5, N-nya adalah 2. Oke. Cukup ya, jadi W-nya sama dengan 0,4 dikali 63,5 bagi 2, itu hasilnya adalah 31,75. Tinggal dikaliin aja ya. 0,4 dikali 31,75. 12,7. Nah, ada ya jawabannya. 12,7. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Nah, di sini tidak menggunakan konsep volume STP ya. Karena di sini ada tekanannya 1 atm dan suhunya bukan 0 derajat Celcius. Ya. 27 derajat Celcius kalau STP itu 0 derajat Celcius 1 atm dia. Standar temperature and pressure gitu dia ya. Oke, next. Oh, dikaitkan dengan pH ini ya. Larutan yang terbentuk di sekitar katode mempunyai pH. Nah, berarti kembali lagi nih. Ki, ion positif, ingat ya, di katode ion positif.
Ada detik, ada ampere. Berarti kita, ya, konsepnya ke mol elektron aja lah dulu. I kali T per 96.500. Berarti I-nya 20 ampere, T-nya 965, ini 96.500. Oke, ini coret aja lah. Coret 1 lah. Berarti 2 per 10, 0,2 mol. Karena ini fokusnya di katode, kita lihat ion positifnya apa ya. Ki. Oh, K-nya plus 1, I-nya min 1. Ingat, K kembali lagi tidak mengalami elektrolisis di katode ya. Jadi yang mengalami elektrolisis di katode adalah H2O-nya. 2H2O ditambah 2 elektron. Nah, ini. H2 plus 2 OH min. Nah, inilah penentu pH-nya nanti. Mol elektronnya kita udah ketemu 0,2. Kita cari mol OH-nya. Mol OH min sama dengan koefisien yang dicari per koefisien yang diketahui kali 0,2. Koefisien yang dicarinya 2 per koefisien yang diketahuinya 2. Kali mol elektron yang tadi kita temuin adalah 0,2 mol. Ini tetap hasilnya 0,2 mol. Nah, baru cari konsentrasi OH min. Berarti POH duluan nih ketemu nanti ya. Mol per volume. Molnya 0,2, volumenya di atas ada 10 liter ya. 10 liter dia. Berarti 0,02. Atau 2 kali 10 pangkat min 2. Berarti POH-nya 2 min log 2. pH-nya itu hasilnya adalah 14 dikurang 2 min log 2. Hasilnya adalah 12 plus log 2. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya. Jadi ini mengaitkan dengan konsep pH. Jadi kalian bisa cek lagi di video-video sebelumnya, itu ada penjelasan terkait asam basa. Nah, di sanalah ada konsep-konsep tentang pH ya. Oke. Next. 10 liter larutan AgNO3 dielektrolisis menggunakan elektrode platina dengan muatan listrik sebanyak 965 coulomb. Maka pH yang terbentuk. Nah, kembali lagi. pH. Ini di elektrode yang lagi satu ya, karena NO3 itu tidak bereaksi dia. Jadi kita cari lagi mol elektron. Nah, ini Ki yang diketahui. Ki per 96.500. Ki-nya 965 per 96.500. Itu hasilnya adalah 0,01. Setelah itu, Ag NO3. Ag plus NO3 min. Oke. Nah, di sini NO3-nya yang kalian lihat itu anode, dia tidak mengalami reaksi, yang mengalami reaksi adalah airnya. Nah, ini penentu pH-nya dia. 4H plus O2 plus 4 elektron. Nah, ini 0,01. Dicari mol H plusnya. Mol H plus sama dengan koefisien yang dicari per koefisien yang diketahui kali 0,01. Tetap hasilnya ya. 10 pangkat min 2. Nah, ini karena nggak ada 10 liter. Berarti konsentrasi H plus molnya 10 pangkat min 2 bagi 10. Hasilnya 10 pangkat min 3. Ini langsung dia ke pH. pH sama dengan min log H plus. Nah, jadi hasilnya nanti adalah 3. Nih ya.
Oke, jadi itu penjelasan konsep mencari pH, pOH dikaitkan dengan elektrolisis ya. Oke, sekian dari video pembahasan mulai dari elektrolisis, kemudian ada hukum Faraday 1 dan 2, kemudian penjelasan singkat berkaitan dengan materi elektrolisis dan hukum Faraday. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel Doni Smart Chemistry. Terima kasih.